Engkau yang besar Tuhan di atas seluruh bumi ini Bapa. Yes, katakan. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Sorakan Yesus. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi. Yes. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan. Tuhan Allah kita. Sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang terbesar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kuasa Roh Kudus-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan kami merasakan Tuhan kekuatan Tuhan, pengharapan dari Roh Kudus. Biarlah pribadi-Mu Tuhan yang satu-satunya kami percayai Tuhan, yang satu-satunya kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab hanya Engkau-lah Tuhan yang mampu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Kudus jamaah dengan ku rasa rindu selalu dekat-dekat dengan di hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh butuh akan pribadi-Mu Tuhan. Sebab kami mau katakan kepadamu Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh kami rindu Tuhan, sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya.
dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan, dalam pribadi-Mu Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu Tuhan. Ini kehidupan kami Tuhan. Berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Jesus. Mari panggil namanya. Panggil nama Yesus. Jesus. Ini kami itu Jesus.
Shalom. Ya, puji Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan malam hari ini. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pujian penyembahan kami. Kami tahu Tuhan, Kau berhadirat di tengah-tengah kami Tuhan. Yang di rumah malam hari ini mereka juga merasakan hadiratnya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga untuk malam hari ini. Sebentar kami akan renungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan, Kau memberkati, urapi setiap kami Tuhan, sehingga apa yang kami terima malam hari ini itu tumbuh dalam setiap hati kami Tuhan. Makasih Bapak, segala pekerjaan kuasa kegelapan mengganggu kami malam hari ini, apapun juga bentuknya, kami tengking usir tolak dalam nama Yesus Tuhan. Beracaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Yang siap sama-sama katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk malam hari ini. Ya, kita banyak doakan, ini kemungkinan malam hari ini adalah malam terakhir, bukan malam terakhir saya. Ya, tapi maksudnya malam terakhir untuk kita ibadah online. Ya, kita percaya semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya ini adalah semua harapan kita. Ya, semua doa-doa kita, semua harapan kita yang di rumah, ya saya tahu sudah rindu untuk beribadah bersama-sama, sudah rindu mungkin untuk gabung dengan teman-temannya, ya kan? Tapi mungkin walaupun minggu depan kita sudah bisa ibadah, tapi tetap masih ada aturan yang harus kita ikuti. Ya, malam hari ini saya langsung saja kita akan bicara firman Tuhan yang saya ingin sharingkan buat setiap kalian yang ada di rumah maupun untuk saya sendiri juga secara pribadi. Firman Tuhan bicara tentang pengharapan. Ya, seperti mungkin kalau tidak salah bulan yang lalu saya singgung masalah iman, pengharapan dengan kasih. Iya. Tema kedua buat kita malam hari ini yang saya ingin bagikan, sekali lagi temanya bicara masalah pengharapan. Saya tahu semua anak-anak muda di tempat ini punya harapan. Amin. Semua punya rencana. Ya, yang punya rencana katakan amin. Ya, semua punya harapan. Ya, kita mau merencanakan sesuatu, tapi pasti juga kita berharap bahwa apa yang kita rencanakan, kita harapkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Betul enggak? Ya kan? Yang berharap mungkin di tahun ini dia dapat pacar, katakan amin. Tapi mungkin ada juga yang berharap di tahun ini dia tetap jomblo, katakan amin. Ya. Ya, tapi saya percaya semuanya kita memiliki pengharapan, memiliki rencana yang besar di hadapan Tuhan. Ya kan? Nah, kita buka dulu ayatnya sehingga kita bisa mengerti bahwa ini yang Tuhan mau saat kita punya harapan, saat kita punya rencana saat kita punya sesuatu, kita punya rencana, kita punya doa. Tuhan katakan di dalam ya Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Ya, nanti Filipus yang membacakan kita. Jadi khusus spesial malam hari ini saya bawa pembaca Alkitab langsung dari jauh. Ya, silakan Yesaya 55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat yang ke-8, gini firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, amen, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku kusi huruf besar, bukan rancangannya kita. Rancanganku atau rancangannya Tuhan bukanlah rancanganmu. Ya, dan jalanmu bukanlah apa? Jalanku, artinya jalan kita bukanlah sesuai dengan jalannya Tuhan. Betul enggak? Ya kan? Demikianlah firman Tuhan ini, firman Tuhan yang katakan sendiri bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangannya kita. Betul? Dan juga dikatakan bahwa jalannya kita semuanya malam hari ini yang hadir, kalian yang di rumah, katakan jalannya kita semua adalah bukan apa dikatakan bukanlah jalannya Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, setiap kita yang punya rencana, setiap kita punya yang rancangan, firman Tuhan ini dengan tegas mengatakan bahwa apapun yang kita rancangkan, apapun yang kita jalankan itu adalah bukan jalannya kita. Betul ya? Tapi dikatakan adalah jalannya Tuhan. Ya, saya katakan tadi dari awal bahwa kita sini punya rencana, kita sini punya rancangan. Kita rancangkan sesuatu, ya kan? Kita rancangkan matang-matang segala sesuatu, tapi sekali lagi apapun yang kita rancangkan, ingat, kembalikan kepada Tuhan. Makanya kenapa banyak biasa kadang kita lihat orang kecewa, apalagi kuciwa. Orang kecewa karena dia sudah rancangan sesuatu, tapi toh ternyata
apa yang dia harapkan, apa yang dia rencanakan tidak sesuai dengan harapannya. Betul enggak? Ya kan? Orang bilang tena harapang. Ya, jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Saya ingin bagikan saya punya satu ilustrasi, ada sebuah cerita, ini cuma sekitar cerita saja lah. Ini bicara masalah harapan. Sekali lagi, semua di tempat ini punya harapan, semua kita punya harapan. Tapi biarlah dengan ayat firman Tuhan dan dengan ilustrasi yang saya bagikan buat kita, bicara masalah harapan kita semakin mengerti, ya kan? Sekali lagi, harapan dalam Tuhan itu adalah satu kebahagiaan yang luar biasa. Ya, saya punya satu cerita, ceritanya seperti begini. Ya, ada dua orang buta, ya, yang seorang itu sudah tua, kayak anda yang di rumah yang sudah tua, dan yang seorang masih muda kayak saya, ya kan? Ya, kalian mungkin yang di rumah bilang samping kiri kananmu, saya masih muda. Ya, yang di belakang juga bilang saya masih muda. Ya kan, dibilang apa? Ada dua orang, yang seorang sudah tua, terus yang seorang lagi dia itu masih muda. Ya, jadi dua orang ini, yang satu tua, yang satu masih muda. Ya, mereka ini adalah guru dengan murid. Jadi yang tua itu adalah dia seorang guru, yang satunya adalah seorang murid. Ya, jadi mereka ini mencari nafkah. Kerjaannya mereka itu, ya katakanlah mereka itu bermain kecapi. Kalau boleh sekarang dikatakan itu mereka ngamen, ya kan? Mereka mengamen. Jadi kerjaannya mereka itu untuk isi perut mereka, untuk makan sehari-hari. Ya, mereka ini kerjanya mengamen, tapi dengan kondisi mereka buta. Dua-duanya buta, yang tua buta, yang muda pun buta. Ya. Jadi suatu hari orang tua ini dia mulai jatuh sakit. Dia jatuh sakit, ya namanya orang tua. Ya, biasalah, apalagi katakan biasanya kalau penyakitnya orang-orang kalau penyakitnya biasanya begini, pernah Anda dengar begini, kalau penyakitnya orang-orang kaya itu biasanya apa? Stroke, ya, apa lagi? Biasanya jantung, ya kan, darah tinggi, karena apa? Tiap hari makan daging. Ya. Orang bilang juga katanya penyakitnya orang-orang kelas atas. Sementara kalau penyakitnya orang-orang kelas bawah kayak apa biasanya? Ya, apa? Ya, batuknya pun beda, batuknya orang kelas atas dengan kelas bawah itu beda. Ya mungkin batuk, ya bisa juga mungkin korengan dan sebagainya lah, kurang lebih begitu. Ya kan, panuan katanya begitu. Ya. Jadi orang ini enggak, ya jadi orang ini dia orang tua ini dia jatuh sakit, ya kan? Dia sakit, ya, dia sudah hampir mati, ya, dia tahu umurnya sudah tidak panjang lagi. Ya, kemudian dia panggil muridnya di samping tempat tidurnya, dia panggil, dia bilang begini, sambil tangannya gemetar, yang namanya orang sakit ya, tangannya mulai gemetar, dia genggam tangan muridnya, dia pegang, ya kemudian sambil mungkin dengan kondisi sakit, saya tidak tahu apakah dia sakit corona atau apa, yang jelas dia dengan kondisi sakit, ya kemudian dia panggil muridnya, sambil tangannya gemetar, ya dia mulai bilang begini, dia bilang, anakku, kan dia panggil anak, ya kan, muridku atau anakku, ya di dalam sini dia punya sebuah resep rahasia. Ya, dia punya sebuah resep rahasia, ada dia pegang, yaitu secari kertas. Dia bilang di sini ada di tangan saya ini ada resep rahasia sambil gemetaran, ya kan? Karena memang dia sudah mau mati. Dia bilang resep ini akan membuat kamu nantinya ya akan melihat terang dunia ini. Ya, mereka kan buta kan? Ya kan? Dia bilang ya nanti sebelum saya pergi saya akan kasihkan resep kamu ini, ya. Dan resep ini akan membuat nanti kamu bisa melihat terang dunia ini. Ya, tapi dengan satu syarat. Harus ingat begini. Ya, mereka kan kerjanya main kecapi. Ya, dia bilang begini, dia harus bermain kecapi sampai 1000 senar kecapi ini putus. Ya, jadi kalau sudah putus semua senar kecapi baru boleh dia buka resep rahasia yang dibagikan. Ya, dia bilang ingat itu, ya kan? Jangan dibuka, nanti kalau setelah 1000 senar ini putus baru kami boleh buka. Ya, akhirnya ya sehingga boleh melakukan resep rahasia ini, ya, tapi kalau kamu buka sebelum waktunya, ya kamu tidak akan bisa melihat. Ya, jadi ya ini si buta kecil ini pun ya dia sambil keluarkan air mata, dia menangis, dia berjanji sama gurunya. Dia bilang, dia katanya berjanji, ya gurunya sambil tersenyum, ya kemudian dia pergi. Ya, coba senyum samping kiri kanan dulu. Ya, katakan saya mau pergi. Maksudnya pergi cari Tuhan. Ya, dia pergi. Ya, kemudian ya ceritanya singkat. Jadi lewat waktu, hari demi hari, lewat waktu demi waktu,
lewat ya setahun demi setahun berlalu, ya si buta pun ini, si kecil ini tadi yang masih muda, dia terus ingat pesan gurunya. Jadi selembar demi selembar dia punya tali kecapi mulai putus ya, dia yang putus pun disimpan dengan baik, semuanya disimpan. Ya dia hitung dalam hati, ya oh ini hari pertama putus, tahun pertama putus, segala macam, sampai sampai tali yang ke-1000. Ya jadi pesannya memang bahwa nanti tali yang ke-1000 baru boleh dibuka. Ya jadi putus. Ya tapi begini, ya karena tahun demi tahun dilewati, ya baru habis senarnya. Jadi anak yang muda yang buta ini dia juga tentunya usianya makin bertambah, dia juga tentunya dari hari ke hari akan semakin tua. Ya sama juga dengan kita kan. Ya tidak ada orang ini dari hari ke hari semakin muda. Ya tapi hari ke hari kita kan semakin tua, tapi kita kuat dalam Tuhan. Ya, jadi dia mengalami seperti itu. Jadi semakin hari dia akhirnya dia tetap menjadi buta, tua dan renta. Ya, tapi senar apa yang dipesankan gurunya dia ingat. Ya, akhirnya selesai, dia sudah rindu sekali buka. Dia tepati janjinya. Ya, apa yang dia katakan sama gurunya. Ya, berapa banyak kita orang kadang kalau berjanji sulit untuk tepati, betul enggak? Betul tidak? Ya kan, kita kadang tidak sabaran. Ya, saya ajar satu poin kita malam hari ini, ya berani kita belajar sabar. Amin. Sekali lagi kan firman Tuhan bilang bahwa rancangan Tuhan itu adalah bukan rancangan kita. Ya, jadi sini juga perlu dilatih kesabaran. Jadi anak muda ini dia sabar, akhirnya tiba waktunya, tapi dia sudah tua juga. Akhirnya dia bahagia, ya dia sambil gemetar juga. Kemudian ya dia buka kecapinya, jadi dalam kecapi itu ada resep itu, kemudian dia buka. Ya, tapi karena dia masih kondisi buta, akhirnya orang lain yang lihat kan, ternyata begini, ya bahwa ada memang sepotong kertas yang dipesankan sama gurunya, tapi ternyata di kertas itu tahu enggak tulisannya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu di rumah tulisannya apa? Ada? Ya, ternyata tulisannya kosong. Jadi tulisannya tidak ada sama sekali. Jadi itu cuma sebutas kertas kosong. Tidak ada satu kata pun, titik koma tidak ada. Ya, air mata ini kemudian air mata. Kemudian anak muda ini yang sekarang sudah tua, kemudian dia menangis. Sambil menangis tapi ya dia menangis, air matanya itu menetes di atas kertas. Iya, tapi dia sambil menangis tapi sambil dia tertawa. Iya, kira-kira menurut kita bagaimana? Ya, apakah si buta tua yang tadi itu dia bohongi yang si anak kecil? Ya, kita lanjut ceritanya. Ya, si buta yang tua dulu itu ternyata dia adalah si buta yang kecil. Ya, dan lanjut segala macam. Ya, dia malah ketawa dengan apa yang dia dapat. Dia menangis tapi dia juga ketawa. Dia bersedih tapi juga dia ketawa. Ya, pada saat dia membuka resep rahasia itu, ya seperti juga maksudnya dia mulai mengerti. Dia mulai paham maknanya apa. Maknanya itu seperti ini sebenarnya. Bahwa walaupun hanya sepotong kertas putih, tapi itu merupakan sebuah resep rahasia tanpa tulisan, resep rahasia yang tidak akan orang tahu. Ya, hanya dia sendiri saja yang tahu. Ya, hanya dia sendiri saja yang mengerti di dalamnya. Dan apa itu namanya? Resep itu? Ya, resep itu adalah harapan. Betul enggak? Ya kan? Jadi hari ke hari dia terus punya pengharapan, dia terus berpikir positif, dia terus berpikir hal-hal yang baik, ya kan? Ya, gurunya sudah menjanjikan sesuatu. Dia menunggu dengan sabar, ya dengan penuh pengharapan. Ya, apakah yang buta tadi melihat? Tidak. Dia tetap mengalami kebutaan, tapi dari hari ke hari dia tetap mengalami yang namanya rasa bahagia. Karena apa? Dia terus memegang janji. Dia terus punya pengharapan bahwa dia bilang suatu saat nanti dia pasti akan bisa melihat. Dia terus berpikir positif, ya kan? Ya, resep rahasia itu adalah harapan yang memancarkan sinar terang. Ya, jadi setiap hari yang dia jalani walaupun dia kerjaan cuma mengamen, ya kan, dengan nafkah itu, tapi dia punya pengharapan dalam hatinya. Sehingga itu harapan itu yang menyinari kehidupannya yang dia alami dalam melewati masa susah, masa sukar, ya kan? Ya, lewati masa-masa yang tidak enak, tapi dalam hatinya dia tetap bersukacita. Karena apa? Dia memiliki secari kertas putih yang kosong yang ternyata itu adalah sebuah harapan. Itulah yang bisa membuat dia tetap bersukacita, tetap bersyukur dalam kehidupannya. Ya, saya mau bilang begini, kegelapan itu tidak akan selamanya terjadi dalam kehidupan kita, betul enggak?
Tidak akan pernah selamanya terjadi. Tapi kuncinya begini, apakah kita semuanya masih memiliki pengharapan atau enggak? Betul enggak? Ya, saya berdoa buat kalian yang di rumah malam hari ini, tetaplah berpengharapan sama Tuhan. Amin. Orang yang berpengharapan sama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jangan kau berharap sama pacarmu. Satu saat dia bisa kasih kecewa kau, betul enggak? Satu saat bisa saja dia kasih putus kau, betul tidak? Betul enggak? Ya, yang bilang betul pasti punya pengalaman. Iya. Yang bilang betul pasti punya pengalaman di rumah, katakan amin. Iya, siapa yang pernah dikecewakan? Ayo, angkat tangannya. Iya, saya juga pernah dikecewakan. Semua kita pernah mengalami namanya kekecewaan, betul enggak? Anto pernah kecewa? Ya? Pernah kecewa. Filipus pernah kecewa, Dek? Nah, atau kalian yang suka bikin kecewa orang? Iya, kita semua pasti pernah mengalami namanya kecewa dalam kehidupan kita. Ya, betul ya. Tapi yang penting kita punya pengharapan dalam Tuhan. Terus berharap sepenuhnya sama Tuhan. Ya, ya. Ayo kita buka di ayat yang terakhir. Ya, saya lebih banyak ilustrasi malam hari ini sehingga kita bisa mengerti. Ya, di ayat Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Saya bacakan saja demikian firman Tuhan. Bilang begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Jadi Tuhan itu mengetahui apa rancangan yang ada dalam diri Tuhan. Dikatakan apa? Mengenaikah kamu? Ya, katakan mengenai saya. Sekali lagi katakan mengenai saya. Ya, jadi Tuhan itu tahu rancangan-rancangan apa yang ada padanya untuk kita. Betul enggak? Tuhan tahu sendiri. Karena apa? Saya bilang karena Tuhan yang ciptakan kita. Ya kan? Jadi otomatis Tuhan tahu. Dikatakan begini, demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan apa? Damai sejahtera. Dikatakan apa? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Betul enggak? Ya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman ayat ini harusnya kita pegang, harusnya ayat ini menjadi kekuatan bagi kita sehingga saat kita berjalan, saat kita lalui kehidupan kita tidak menjadi letih lesu. Saat kita melalui lembah kekelaman, saat kita jalan dalam kegelapan, kita tetap terang, kita bisa melihat hal yang terang. Karena apa? Terang itu adalah harapan. Ya, kita tahu rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi kenapa banyak orang dia tidak kalau saya boleh katakan, dia tidak percaya dengan ayat ini. Karena apa? Ya, dia tidak percaya dengan yang namanya harapan. Sekali lagi, kita percaya dengan yang namanya harapan. Berharaplah kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Amin. Dan kita percaya, saya percaya yang di rumah malam hari ini, engkau punya rencana yang luar biasa. Percayakan hidupmu dalam Tuhan. Rancangan Tuhan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Pun jadi doamu malam hari ini, terakhir saya mau bagikan buat kita, tetaplah berharap kepada Tuhan. Jangan putus asa, jangan pernah menyerah. Masa depanmu penuh harapan dengan Tuhan. Sama seperti anak muda tadi ini, ya kan? Kehidupannya dia lalui dengan luar biasa, dengan sukacita. Karena apa? Dia punya secari kertas yang bernamanya harapan. Semua kita sini punya secari kertas yang bernama harapan. Betul enggak? Semua kita sini punya cahaya yang bernama harapan. Siapa itu? Yesus. Punya harapan dalam kehidupanmu. Dan kalau kau setia, engkau tunggu harapan itu, engkau tekun, engkau akan melihat rancangan yang luar biasa terjadi dalam kehidupanmu. Katakan amin. Ya, puji Tuhan, ini firman Tuhan bagi setiap kita malam hari ini. Saya percaya harapan ada dalam setiap kehidupan kita. Setia lakukan firman Tuhan. Kita berdoa malam hari ini. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini, untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Rancangan damai sejahtera yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, bukan rancangan kecelakaan. Dan kami percaya hari depan kami penuh dengan harapan. Orang di sekitar kami mungkin mereka tidak ada harapan, tapi aku percaya kami yang ada malam hari ini, yang dengar firman Tuhan malam hari ini, yang di rumah dimanapun kau berada, saya mau bilang malam hari ini firman Tuhan katakan bahwa masa depanmu Tuhan akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur materikan firman-Mu, berkati setiap kami yang di rumah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari semuanya kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat Tuhan malam hari ini. Engkau yang punya harapan yang luar biasa, terima berkat Tuhan malam hari ini. Diberkatilah engkau malam hari ini. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hari depanmu penuh dengan harapan bersama dengan Tuhan. Apapun yang kau rancangkan, apapun yang kau rencanakan, percayalah Tuhan lebih tahu dalam kehidupanmu. Dan Tuhan merancangkan hal yang luar biasa.
Tuhan merancangkan hal yang baik dalam hidupmu. Diberkati keluar masukmu, keluargamu diberkati Tuhan. Bahkan kota kita Kendari diberkati Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga untuk malam hari ini. Ini rasa syukur kami, doa kami, terima kasih kami menghadap kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan yang punya harapan, mari bersama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.